Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, yang dengan semua nikmat tersebut kita dapat bersama-sama berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, di masjid yang kita cintai, Masjid Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, untuk thalabul ilmi. Tadi kita telah melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai kaum muslimin, salat isya berjamaah, kemudian lanjutkan dengan salat sunnah tarawih, kemudian witir, dan sekarang kita thalabul ilmi. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Saya mengucapkan juga terima kasih kepada DKM Masjid Abdullah ibnu Mas'ud yang telah memberikan saya kesempatan bisa mengisi kajian di tempat yang berbahagia ini. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tema yang akan kita angkat di malam hari ini adalah tentang Lailatul Qadar. Mungkin tema ini pernah diangkat oleh ustadz lainnya sebelumnya, tapi mungkin berbeda dalam materi atau cara penyampaiannya. Dan ketahuilah jamaah rahimakumullah, setiap muslim pasti mendapatkan malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan ada beberapa keistimewaan pada malam Lailatul Qadar, dan di sini kita akan bahas yang pertama. Pembahasan kita adalah keistimewaan malam Lailatul Qadar. Kata para ulama, yang pertama keistimewaan malam Lailatul Qadar, kira-kira apa jamaah? Kenapa kok malam Lailatul Qadar itu istimewa? Jadi istimewa, beda sama malam-malam yang lainnya. Ada apa di sana? Yang pertama kira-kira apa? Apa? 1000 bulan. Enggak, ini poin yang pertama. Yang benar boleh pulang. Apa kira-kira yang pertama? Kata para ulama, yang pertama keistimewaannya adalah Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Itu keistimewaan yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan dhamir kepada Al-Quran. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Yang bilang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di mana sebagian masyarakat kita meyakini bahwa turunnya Al-Quran itu di tanggal berapa? 17 Ramadan. Berarti ini menyelisihi firman Allah di surat Al-Qadar ayat pertama.
Kenapa kok ada bilangan 17 Ramadan? Sebagian meyakini hari turunnya Al-Quran. Ya, maka ini butuh dalil. Jawaban ya sebagian saya dengar ya jawaban selentingan. Kenapa kok 17 Ramadan? Ternyata dikiaskan ya maaf. Dikiaskan dengan hari kemerdekaan kita. Tanggal berapa hari kemerdekaan? 17 Agustus ya. Dikiaskan deh 17 Ramadan deh. Ya, Nuzulul Quran. Kebetulan kemerdekaan kita bulan apa? Ramadan. Indonesia merdeka di bulan Ramadan ya, Ma. Akhirnya dikiaskan. Nah, ini menabrak firman Allah di surat Al-Qadar ayat pertama. Oleh karenanya ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya. Dan ini dinukil dalam kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, tafsir Al-Qur'anul Azim. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah menurunkan Al-Qur'an. Menurunkan berarti kalau turun itu dari atas ke bawah. Jadi Al-Quran sebelum sampai ke muka bumi adanya di atas. Pertanyaannya di atas itu di mana kira-kira? Allah taruh pertama kali Al-Quran disimpan di mana? Lauhul Mahfuz. Dalilnya di juz 30 surat Al-Buruj. Bal huwa Qur'anu majid fi lauhil mahfuz. Al-Quran kata Allah kitab yang majid, yang mulia. Fi lauhil mahfuz. Pertama kali Allah taruh di lauhul mahfuz. Nah, Al-Quran turun secara sekaligus dari lauhul mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia jemaah. 30 juz itu proses turunnya Al-Quran. Nah, Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan pada malam hari dengan perantara malaikat Jibril kepada makhluk yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat-umat Islam. Seluruh yang terlibat dalam proses turunnya Al-Quran, lihat jemaah, semuanya menjadi mulia. Semuanya menjadi berkah. Allah memilih bulan Ramadan. Jadilah bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia, penuh dengan keberkahan. Sifat Al-Quran itu yang pertama majid jemaah, mulia. Sifat yang kedua barokah. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kata Allah. Ini sebuah kitab yang aku turunkan kepada kalian mubarakun, penuh dengan keberkahan ya maaf. Itu sifat Al-Quran, berkah. Jadi kalau kita mau ngalap berkah, tahu ngalap berkah? Tahu ya? Gak usah jauh-jauh. Pergi kemana? Kuburan keramat. Ngalap berkah. Dia lupa. Di dalam lemarinya ada kitab yang penuh berkah. Al-Quran. Saking berkahnya kata Nabi, satu hurufnya berapa kalau kita baca? Nilai kebaikannya, nilai pahalanya. 10 itu bukan di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan, satu hurufnya 10 kebaikan, 10 pahala. Nilai maksimal. Masuk bulan Ramadan, 10 yang jadi nilai maksimal menjadi nilai minimal jemaah. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, Nabi bersabda, ya, kullu amali ibnu Adam yudha'aful hasanah asyru amthaliha ila sab'i mi'ah dhi'fin. Setiap amalan anak Adam di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah dari 10 sampai 700 kali lipat kebaikan. Kecuali ada satu amalan soleh yang nilai pahalanya kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu apa. Saum. Maka dalam hadis qudsi Allah mengatakan ila saum, kecuali amalan puasa. Puasa range pahalanya kita nggak tahu. Selain saum kita tahu. Baca Quran, sedekah, bakti sama orang tua, membantu yang lemah, ya. Tahu range pahala di bulan Ramadan 10 sampai 700. Tapi kalau saum, wallahu a'lam bissawab, hanya Allah yang tahu. Makanya kata Allah, fa innahu li wa ana ajazibi. Karena saum itu adalah untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Makanya bagi orang yang saum farhatani, kata Nabi SAW. Untuk orang yang saum memiliki atau mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama apa jemaah? Ketika berbuka. Ketika berbuka, antum ketika mau menjelang buka puasa gimana perasaannya? Senang, bahkan sebagian channel favoritnya apa? Adzan maghrib. Itu jadi channel favorit ketika masuk bulan Ramadan. Keluar bulan Ramadan sih ngeluh udah adzan aja gitu ya.
Kalau pas bulan Ramadan, mana nih yang azan? Ya gitu kan, pindah. Pas azan, wah senang makan. Ya, senang ketika berbuka puasa, itu kebahagiaan yang pertama. Yang kedua, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, karena mengharapkan pahala yang akan Allah balas nanti di akhirat kelak. Baik. Jadi bulan Ramadan menjadi mulia. Kemudian Allah pilih diturunkan di malam hari. Malamnya menjadi mulia. Makanya ada malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Al-Quran turun, jemaah. Kemudian melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Dari sekian banyak malaikat Allah, ya, Allah pilih malaikat Jibril sebagai perantara untuk membawa Al-Quran kepada Nabi SAW. Akhirnya malaikat Jibril menjadi mulia. Bahkan menjadi pemimpinnya para malaikat. Gara-gara Al-Quran tuh jemaah. Ditahan di Baitul Izzah 30 juz. Makanya itu bedanya turunnya Al-Quran dengan turunnya kitab-kitab lain selain Al-Quran. Kata para ulama, kitab-kitab lain selain Al-Quran, Suhuf Ibrahim, Zabur, Taurat, Injil, itu diturunkan sekaligus langsung kepada Nabi tersebut, Nabi dan Rasulnya. Kalau Al-Quran enggak, ditahan dulu di Baitul Izzah. Kemudian secara berangsur-angsur diturunkan Allah selama 23 tahun. Ada yang di bulan Muharram, Rajab, dan seterusnya. Tapi secara sekaligus di malam hari di bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar. Untuk salah satu makhluk yang paling mulia di muka bumi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadilah Nabi SAW pemimpinnya para nabi dan rasul. Karena Al-Quran, jamaah. Akhlak beliau itu SAW adalah Al-Quranul Karim, kata istri-istri beliau. Ya, makanya akhlak Nabi SAW itu diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Qalam. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, kalau yang belajar bahasa Arab tahu, ya, di sini ada 2 huruf taukid kata para ulama. Huruf penegasan, penguat. Padahal satu saja sudah cukup, tapi Allah memberikan 2 huruf taukid pada ayat ini. Wa innaka. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala, benar-benar tuh ditegasin lagi sama Allah. Khuluqin azim. Di atas akhlak yang mulia. Antum kalau di sekolah dipuji guru, senang nggak? Senang. Gimana kalau yang muji Allah diabadikan lagi di Al-Quran? Ya. Untuk umat Islam, menjadilah umat Islam umat yang mulia. Umat yang mulia. Baik, itu keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, kata para ulama, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang hafal dalilnya? Surat apa kira-kira? Surat Al-Qadar, Pak. Gimana dalilnya? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu, yaitu malam Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa sih? Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, ya, karya Ibnu Rajab Al-Hambali, Imam An-Nakhai mengatakan, ya, kata beliau, amalan yang dilakukan seseorang di malam Lailatul Qadar, ya, lebih baik daripada amalan di 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. 1000 bulan itu kalau dikonversi ke tahun, keluar angka berapa kira-kira, jemaah? 1000 bulan sama dengan berapa tahun? Kalau dikonversi ke tahun, berapa tahun kira-kira? 83 tahun 4 bulan. Sampai nggak umur kita? Sekarang saya tanya, di sini ada nggak yang usianya 80 tahun? Nggak ada. 70? 70 nggak ada. Kayak masih ABG semua di sini. 60? Banyak Pak ya, 60 Pak. Ya. Bayangkan, 83 tahun 4 bulan. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, usia atau umur umatku itu 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lewat dari 70. Nabi SAW wafat di usia 63 tahun. Ada nggak di sini jamaah yang usianya 64? Ada ya? Oh, bonus tuh berarti. Ya. Bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Masih Allah beri kesempatan masuk Ramadan tahun ini. Alhamdulillah. Ya.
Tapi umat Nabi SAW dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan karunia Lailatul Qadar yang tidak Allah berikan kepada para nabi dan rasul terdahulu. Bedanya apa? Kalau nabi dan rasul terdahulu usianya, umurnya tuh panjang ya, maaf, panjang usianya. Contoh, Nabi Nuh alaihissalam usianya berapa? Berapa? Oh, udah mulai tebak-tebakan nih. Nabi Nuh alaihissalam usianya berapa? 1000 kurang 50? Yang jelas dalam riwayat yang sahih yang jelas ya, usia dakwah. Ini kita bicara usia dakwah ya, bukan usia keseluruhan. Usia dakwah Nabi Nuh itu 950 tahun. Baru ngeluh, bayangin ya maaf. Baru ngeluh, berkeluh kesah. Udah dakwah 950 tahun, baru berkeluh kesah. Keluh kesahnya Nabi Nuh Allah abadikan di surat Nuh. Kata Nabi Nuh, qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Ya enggak? Ya Rob, aku telah mendakwahkan kaumku 950 tahun siang malam, bayangin ya maaf. Ya. Ini kita baru dakwah 5 tahun udah ngeluh. Diusir segala macam. Nabi Nuh 950 tahun usia dakwah, ngeluh sama Allah. Istri sama anaknya ikut enggak? Enggak, bayangkan satu rumah aja. Satu rumah 950 tahun, kaumnya hanya sedikit yang ikut, istri sama anaknya enggak ikut, menunjukkan bahwasannya kesolihan itu bukan turunan. Kesolihan bukan turunan, tapi anugerah. Makanya kita minta agar anak keturunan kita dikaruniai anak-anak yang soleh dan solihah. Doanya apa? Rabbi habli minas solihin. Dan masih banyak doa yang lainnya. Jadi kalau kita mau punya turunan yang soleh dan solihah, bukan wah tenang aja, ini ustadz nih, mesti nurun anak-anak. Enggak. Enggak. Contohnya tadi Nabi Nuh. Nabi Nuh bukan ustadz Nabi loh, Nabi dan Rasul. Anaknya jadi Nabi? Enggak. Istrinya? Enggak. Durhaka. Mau contoh lagi? Ya. Istrinya solihah. Kalau tadi kan potret suami yang solih. Nabi Nuh solih, istrinya dan anaknya durhaka. Sekarang potret istri solihah. Istrinya solihah, suaminya seburuk-buruk makhluk. Siapa? Fir'aun ya maaf. Istrinya siapa namanya? Asiyah. Asiyah punya istri Fir'aun, sabar nggak kira-kira? Sabar, minta surga sama Allah, dibangunkan rumah di surga. Ya. Makanya ibu-ibu kalau lagi mangkal sama suaminya, jengkel, lihat suaminya. Oh bukan Fir'aun. Jadi harus sabar. Asiyah aja sabar loh. Ya. Suami juga gitu, lagi marah sama istrinya, lihat oh bukan Asiyah gitu ya. Bukan bidadari. Banyak contoh. Anaknya soleh. Ya. Salah seorang Nabi dan Rasul. Bapaknya pembuat patung berhala. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Udah banyak contoh. Ya udah banyak contoh. Jadi ini menunjukkan hidayah itu di tangan Allah. Bukan keturunan. Enggak. Ada kan ya bapaknya begajulan. Anaknya jadi ustadz. Ada enggak? Atau sebaliknya? Ada ya maaf. Jadi soleh itu, kesolehan itu anugerah. Anugerah. Kemudian istimewaan yang ketiga, kata para ulama, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Di surat Al-Qadar ayat pertama ditafsirkan lagi, ya, yaitu di surat Ad-Dukhan ayat ketiga. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Kata Allah, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan. Berkah itu apa sih maknanya? Kata para ulama, berkah itu kebaikan yang terus menerus dan langgeng. Kebaikan tersebut menetap. Itu berkah. Dan kita hidup nyari kaya atau nyari berkahnya, Mak? Nyari keberkahan. Ya. Nyari keberkahan. Makanya kalau mau nyari keberkahan, perbanyak membaca Al-Quran, kitab yang penuh berkah. Bukan nyari berkahnya di mana? Ngalap berkahnya di kuburan keramat. Enggak. Karena sebagian masyarakat kita tuh kalau yang namanya keramat suka nggak? Suka. Ya, sampai dibikin nama jalan tuh di Jakarta. Ya. Jalan dikeramatin. Keramat Raya, Keramat Lontar, Keramat Sentiong, ya banyak itu. Saking senang sama yang keramat, Pak. Kemudian keistimewaan yang keempat, malaikat dan juga ruh
turun pada malam Lailatul Qadar. Ini keistimewaan yang keempat, jemaah. Dalilnya mana? Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat-malaikat Allah turun-temurun, tanazzalu. Warruh. Di sini ruh itu siapa kira-kira? Malaikat Jibril. Para ulama ahli tafsir mengatakan ruh itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, kata beliau, banyaknya malaikat yang turun dari langit ke muka bumi ini karena menunjukkan keberkahan pada malam Lailatul Qadar. Dan juga malaikat Jibril disebut dengan sebutan Ar-Ruh, kata beliau, karena menunjukkan kemuliaan atau keutamaan malaikat Jibril dibandingkan malaikat-malaikat yang lainnya. Kenapa? Karena beliau adalah perantara pembawa Al-Quran kepada Nabi SAW. Kemudian keistimewaan yang kelima, Lailatul Qadar disifati dengan salam. Salam itu apa jemaah? Keselamatan, kesejahteraan, ketentraman. Ya. Makanya Allah berfirman, salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam tersebut salam, penuh dengan keselamatan, penuh dengan ketentraman, penuh dengan kesejahteraan. Matla'il fajr, sampai dengan terbit fajar. Ini menunjukkan durasi terjadinya malam Lailatul Qadar, dari malam hari sampai dengan terbit fajar, jemaah. Kemudian kita lanjutkan yang keenam sekarang. Keistimewaan malam Lailatul Qadar yang keenam adalah malam dicatatnya takdir tahunan. Takdir 1 tahun ke depan diperbaharui lagi, jemaah. Bagi siapa saja yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 4, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu, malam Lailatul Qadar, dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Ya. Ibnu Katsir mengatakan bahwa pada malam Lailatul Qadar akan dirinci takdir manusia di Lauhul Mahfuz, dirinci kembali. Kemudian beliau mengatakan juga akan dicatat ajal dan rizki 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan. Akan tetapi ada catatan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi rahimahullah, bahwasanya catatan takdir tahunan atau 1 tahun ke depan itu sudah melalui ilmu Allah dan pencatatan Allah. Kalau ente berusaha mendapatkan Lailatul Qadar ini, yang ini, ya. Kalau enggak, ya takdirnya berjalan yang ini. Jadi tergantung kita nih, jemaah. Mau enggak, sungguh-sungguh enggak untuk mencari malam tersebut, menggapai malam tersebut. Mungkin saja di bulan Syawal, ya, kita kena stroke, kena diabetes, kena COVID, atau kecelakaan, atau meninggal umpamanya. Tapi karena kita berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka diperbaharui lagi takdir 1 tahun ke depan. Yang tadinya mau kena diabetes, stroke, COVID, mau mati, mau kecelakaan, nggak jadi, jemaah. Ya, diperbaharui lagi. Makanya ini momentum kita, kesempatan kita, jemaah. Sekarang malam keberapa? 24. Optimis, jemaah. Bisa nggak terjadi di malam-malam genap? Ada hadis yang menunjukkan demikian. Nanti saya akan sebutkan. Jadi harus optimis. Malam genap, malas deh aneh. Enggak, itu pesimis namanya. Baik. Kemudian yang ketujuh, ini keistimewaan yang terakhir ya. Yaitu dosa setiap orang, dosa yang telah lalu. Masing-masing orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi SAW, ya, barang siapa yang qama lailatal qadri, maksudnya qama di sini apa? Yang sholat, bukan bangun tidur ya, bangun tapi nggak sholat, enggak. Qama lailatal qadri ini sholat malam, yang sholat di malam Lailatul Qadri. Syaratnya 2, imanan wahtisaban,
dengan penuh keimanan dan ihtisab. Ihtisab itu mengharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua syarat ini terpenuhi, maka Nabi mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Tapi yang jadi masalah sekarang dosa ini, jemaah, kata dosa di sini. Para ulama berselisih pendapat. Apakah yang diampuni hanya dosa-dosa kecil atau dosa-dosa besar pun termasuk? Sebagian ulama mengatakan hanya dosa-dosa kecil saja. Sebagian ulama lain mengatakan termasuk juga dosa-dosa besar akan Allah ampuni. Walaupun sejatinya dosa-dosa besar itu hanya bisa diampuni Allah dengan taubatan nasuha. Ya. Baik. Pembahasan berikutnya, kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi? Jadi yang keistimewaan kita sudah selesai, ada 7 poin di sana. Sekarang kita bahas kapan malam Lailatul Qadar terjadi. Ya. Dan kita sudah sama-sama tahu malam Lailatul Qadar terjadi di 10 hari terakhir. Ya. 10 malam terakhir di hari Ramadan atau di bulan Ramadan. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Taharau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, berarti ini clue yang pertama dari Nabi. Adanya bukan di 10 pertengahan atau 10 awal, enggak, tapi 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini clue yang pertama. Kemudian clue yang kedua, ya, dikasih clue lagi sama Nabi SAW dalam hadis Bukhari juga. Nabi Muhammad bersabda, "Taharau Lailatul Qadri fil witri." Carilah malam Lailatul Qadar di malam yang ganjil. Minal ashir awakhir Ramadan, dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Udah dapat 2 clue nih, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kemudian di malam-malam ganjil. Kemudian ada hadis lagi riwayat Muslim, jemaah. Terjadinya malam Lailatul Qadar itu lebih memungkinkan di 7 malam terakhir bulan Ramadan, di 7 malam sisa bulan Ramadan. Berarti malam keberapa? 7 malam sisa. Dari malam keberapa? Malam ke-24 ya. Atau malam ke-23, 7 malam yang tersisa. Makanya dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Iltamisuha fil asril awakhir, yakni Lailatul Qadri." Carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Fa in da'ufa ahadukum aw ajaza fala yughlabanna ala sab'il bawaqi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun jika dia ditimpa keletihan, capek, mau i'tikaf capek, letih di malam 21 enggak sempat, malam 22 enggak sempat ya, karena mungkin ada uzur ya, sakit atau apalah ya. Maka Nabi mengatakan fala yughlabanna ala sab'il bawaqi. Maka janganlah ia dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. Hadis riwayat Muslim ini isyarat bahwa kemungkinan besar, ya, Lailatul Qadar itu ada di 7 malam yang tersisa. Malam 21, malam 22, 23 kita masih capek. Jangan sampai lemah di 7 malam yang tersisa. Ya. Sekarang kita malam ke-24. Maka harus tetap semangat ya, jangan kendor jemaah. Dan ada salah seorang sahabat yang mulia yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sampai bersumpah beliau ini. Wallahi demi Allah, aku bersumpah demi Allah bahwasanya malam Lailatul Qadar jatuh di 27 Ramadan jemaah. Ini bukan kata Nabi tapi sumpahnya sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya. Nah, Ubay bin Ka'ab ini salah seorang sahabat yang sangat alim terhadap ilmu Al-Quranul Karim. Ubay bin Ka'ab. Akan tetapi pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil dan setiap tahunnya berganti terus, tidak menetap. Ya. Kan kalau kata sahabat tadi, Ubay bin Ka'ab 27, apakah setiap tahun itu malam 27 terus? Ya. Maka Ibnu Hajar mengatakan dalam kitabnya Fathul Bari,
Setiap tahunnya itu berganti. Mungkin kemarin tahun Ramadan kemarin malam 27, sekarang bisa jadi 25 atau tahun depan 21. Dia selalu berganti setiap tahun. Dan hal ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nabi SAW bersabda, iltamisuha fil asil awakhir min Ramadan, Lailatul Qadri. Fi tasi'ah tabqa, fi sabi'ah tabqa, fi khamisah tabqa, kata Nabi. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir Ramadan pada 9, 7, dan 5 malam yang tersisa. Pada 9, 7, dan 5 malam yang tersisa. Ini sinyal kuat. Artinya apa? Benar Ibnu Hajar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kata Ibnu Hajar setiap tahunnya berganti-ganti. Ini diisyaratkan dalam hadis riwayat Bukhari. Artinya apa? Berganti-ganti setiap tahunnya. Oleh karenanya hikmah mengapa Allah menyembunyikan kepastian malam jatuh di tanggal berapa malam Lailatul Qadar? Apa hikmahnya jemaah? Kata para ulama, agar terbedakan antara orang-orang yang malas untuk mencari malam Lailatul Qadar dengan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar. Dan Allah Maha mengetahui kita tuh niatnya apa. Karena ada juga orang yang iktikaf niatnya bukan mencari malam Lailatul Qadar tapi wisata kuliner. Iya. Nih masjid ini iktikafnya sahurnya pakai apa nih? Kebuli aneh di sana deh gitu ya. Jadi nyarinya bukan Lailatul Qadar, nyari kebuli ya, Mak. Kalau niatnya lurus mau sahur disediain masjid ke DKM atau enggak, bismillah kita. Sahur keluar kita beli makanan. Ya. Makanya Allah tuh mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Berikutnya tanda malam Lailatul Qadar. Apa sih tanda-tanda malam Lailatul Qadar? Dan itu bisa kita rasakan dan bisa kita lihat bagi siapa saja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang pertama, kira-kira apa jemaah? Tanda yang pertama. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Kata para ulama, tanda yang pertama, udara dan angin di sekitar itu terasa tenang. Ya. Angin dan udara di sekitar terasa tenang. Ini tenang nggak pakai AC sih ya? Kalau kata orang-orang ini mah bisa dirasain di kampung Ustaz gitu ya. Ya nggak pakai AC dia bisa ngelihat tuh ya. Tenang udaranya ya. Anginnya tenang nggak kayak malam-malam biasa. Ya. Dan ada hadis dari Nabi SAW riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi SAW, Lailatul Qadri lailatun samhatun. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh samhatun, kelembutan, malamnya itu lembut. Itu tanda yang pertama ya, nggak seperti malam-malam biasa. Kemudian yang berikutnya, talaqah, cerah. Jadi kalau hujan kayaknya enggak ya. Karena ada diisyarat dari oleh Nabi SAW, malam tersebut adalah malam yang cerah. La haratan wala baridatan. Tidak begitu panas, tidak begitu dingin. Ini dingin apa panas nih? Dingin wong AC gimana? Ya. Jadi malam tersebut enggak panas, enggak dingin, tengah-tengah dia. Mu'tadil ya, tengah-tengah. Ya antum kalau mau ngerasain gimana tuh? Keluar coba. Gitu ya. Enggak panas, enggak dingin, kata Nabi SAW. Kemudian ciri berikutnya, tusbihu syamsu sobihatuha dha'ifatun hamra. Ya. Pada pagi harinya matahari bersinar lemah. Sinar matahari nggak seperti biasanya, lemah sinarnya, lemah. Kemudian hamro, dan nampak langit kemerah-merahan. Ya, langit kalau kita keluar pagi hari lihat langit kemerah-merahan. Cuman jangan selfie sama langit merah terus update status tuh. Aneh dapat Lailatul Qadar, enggak ente keder, ya. Kan banyak yang model gitu tuh, selfie diupload di Instagram, terus mengklaim dirinya telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Besoknya pakai jubah terus kemana-mana. Bisa seperti itu? Enggak ya, mana. Tidak bisa dilihat dari penampilan zahirnya. Kemudian tanda yang kedua, tanda malam Lailatul Qadar kata para ulama yang kedua,
malaikat menurunkan ketenangan. Malaikat-malaikat Allah menurunkan ketenangan, sakinahnya, sehingga manusia merasakan ketenangan pada malam tersebut dan merasakan kelezatan beribadah dibandingkan malam-malam biasanya. Ini tanda-tandanya kalau antum i'tikaf, di malam mana yang antum merasa benar-benar semangat ibadah. Yang baca Quran tadinya setengah jam udah ngantuk, ini kok 1 jam masih melek nih. Nggak taunya habis ngopi, Pak. Kemana ya? Oh, jangan-jangan ini nih. Tenang, ada sakinah. Sebagaimana di majelis ilmu ada sakinah nggak? Ada sakinah, keutamaan menuntut ilmu keluar dari rumah, bukan dari YouTube. Ya, boleh dari YouTube nggak jadi masalah. Ya. Tapi kalau dari YouTube dia hanya dapat faedah ilmu, nggak dapat 4 faedah keutamaan yang Nabi sabdakan. Ya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Itu bagi yang mau keluar dari rumahnya, berkorban waktu ya, ninggal istri, ninggal anak karena mau ngaji. Sekalipun di majelis ilmu dia merem. Iya, tidaklah berkumpul suatu kelompok komunitas di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka sering mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Qala Allah, qala Rasul, ya. Tidaklah turun kepada mereka melainkan yang pertama sakinah, ya, apalagi kajian jam segini banyak sakinah. Ya, kalau di sana di sini sih enggak ya. Saking ada sakinah, banyak sakinah turun pada tidur. Pas kajian merem, saking tenangnya. Ya. Kedua, rahmat Allah turun. Ketiga, malaikat menaungi dengan sayap-sayapnya. Keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini yang paling luar biasa. Allah sebut-sebut nama kita di arsy. Ya, baik. Kemudian tanda yang keempat, ya, tanda yang keempat, kata para ulama, matahari akan terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih. Dalam keadaan jernih dan tidak ada sinar. Kalau di riwayat yang tadi kan sinarnya lemah ya, seakan-akan tidak bersinar matahari di pagi hari. Oleh karenanya dalam riwayat Muslim ya, Nabi mengatakan subuh hari di malam Lailatul Qadar, subuhnya ya, matahari itu terbit tanpa sinar, kata Nabi SAW. Seolah-olah mirip bejana hingga matahari tersebut naik. Ini adalah 4 tanda malam Lailatul Qadar. Tapi kita nggak usah sibuk lah, ya. Dikit-dikit keluar lihat langit, ya. Dikit-dikit keluar tenang nggak ya, kok gerah gitu ya. Dikit-dikit keluar hujan apa enggak nih? Oh kalau cerah jangan-jangan malam ini. Enggak, udah deh kita ibadah aja jamaah. Ya. Kalau dikasih tanda-tandanya alhamdulillah ya. Tapi kalau enggak ya udah baca Quran, sholat malam ya dan sebagainya. Pembahasan berikutnya, lantas bagaimana cara kita menghidupkan malam Lailatul Qadar? Udah iktikaf nih, sebagian bingung, ini harus ngapain aja nih? Melihat orang di dalam masjid, ada yang baca Quran, ada yang tidur, ada yang sholat, ada yang makan, bingung dia. Saya harus apa? Oleh karenanya kata para ulama, ya, yang dimaksud dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar, menghidupkan mayoritas malam dengan ibadah kepada Allah. Menghidupkan mayoritas malamnya dengan ibadah kepada Allah. Dan tidak mesti di seluruh malam. Tidak mesti di seluruh malam. Meskipun yang paling afdol, kalau kita bicara keutamaan, yang afdolnya sebagaimana sifat iktikafnya Nabi SAW. 10 hari full di masjid, tidak keluar masjid kecuali karena ada uzur, kebutuhan. Ya, itu sifat iktikaf Nabi. Kalau kita bisa, punya banyak waktu. Kalau nggak bisa, ya, pendapat jumhur mayoritas ulama, seseorang dikatakan bisa mendapatkan atau menghidupkan malam Lailatul Qadar meskipun hanya sesaat. Ketika malam tersebut memang malam Lailatul Qadar, dia telah mendapatkan bagian dari malam tersebutnya, meskipun hanya sesaat. Makanya kita simak perkataan para ulama besar, di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Dan dinukil pula riwayat ini sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan, anna ihya'aha yahsulu bi an yusalli al-isya fi jamaah wa ya'zimu ala an yusalli subha fi jamaah. Menghidupkan malam Lailatul Qadar, kata beliau, ya,
bisa hanya dengan melaksanakan sholat isya berjamaah. Wa ya'zimu, dan bertekad esoknya dia melaksanakan sholat subuh berjamaah pula. Maka kata Imam Syafi'i, orang ini dikatakan telah menghidupkan malam Lailatul Qadar meskipun hanya sesaat. Ingat loh, nggak ada kata tarawih di sini. Umpamanya, ya ada orang mau tarawihnya di rumah, tapi isyaknya mau berjamaah ya. Dia ke masjid, ikut isya berjamaah, terus dia pulang. Udah males sholat di sini, imamnya lama, gitu kan, sampai 2 jam umpamanya. Akhirnya dia terpulang tarawih di rumah. Tapi dia punya tekad, besok juga saya harus subuh berjamaah. Maka menurut Imam Syafi'i, orang ini apabila malam tersebut terjadi malam Lailatul Qadar, orang ini telah mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar. Kata Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Ya. Kata guru beliau, kata guru Al-Imam Asy-Syafi'i. Siapa gurunya Imam Syafi'i? Imam Malik. Ya, Imam Malik rahimahullah dalam kitab Al-Muwatta. Dikatakan oleh Ibnul Musayyib rahimahullah mengatakan, man syahida lailatal qadri ya'ni fi jamaah faqad akhadha bihadhihi minha. Ya. Barang siapa yang menghadiri salat berjamaah di malam hari pada malam Lailatul Qadar, ya, faqad akhadha bihadhihi minha, maka ia telah mengambil bagian dari malam Lailatul Qadar. Ya. Gurunya mengatakan demikian, muridnya pun demikian. Sekarang Anda tanya, sholat isya berjamaah paling lama berapa menit? Paling lama 15 menit atau 20? Kelamaan 20 menit ya. 15 menit lah, taruhlah paling lama 15 menit. Itu kan sesaat ya, Mak. I'tikaf itu artinya berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah. Nah, seseorang dikatakan i'tikaf, ya walaupun hanya sesaat dia dikatakan i'tikaf ya, Mak. Tapi sekali lagi yang perlu dipahami, yang paling afdol kalau kita bicara keutamaan sebagaimana sifat i'tikaf Nabi SAW 10 hari full di masjid, nggak keluar beliau tuh, nggak keluar kecuali karena ada uzur. Kalau kita punya kesibukan meskipun hanya sesaat, menurut 2 ulama besar ini, Imam Syafi'i, begitu juga Imam Malik, meskipun hanya sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, maka dia telah mengambil bagian dari malam Lailatul Qadar. Maka di sini maksudnya apa? Jangan pesimis, harus optimis. Ya, optimis. Kita boleh iri sama teman-teman kita, enak ya si fulan, dia punya banyak waktu luang, bisa ngambil cuti, bisa iktikaf 10 hari. Saya nih bos saya galak banget Ustadz. Gimana ya? Udah bos galak, istri galak pula di rumah. Nggak boleh iktikaf ya. Ditinggal tarawih aja udah ngambek umpamanya gitu kan. Terus dia pesimis, jangan pesimis ya maaf. Ada 2 qaul ulama besar, meskipun hanya sesaat ya, dia bisa mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar. Ternyata 2 ulama besar ini beristinbat dari hadis Nabi SAW yang selaras dengan 2 perkataan ulama besar tersebut yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Tirmidzi. Hadis ini dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man syahidal isya fi jamaah kana lahu qiyamun nisfi lailah. Barang siapa yang menghadiri salat isya berjamaah, maka dicatat baginya pahala salat separuh malam. Ini umum ya konteksnya, di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Kalau antum isyanya berjamaah ya, maka antum dicatat oleh Allah pahala salat separuh malam. Separuh malam itu pendapat yang kuat kurang lebih jam 12 malam ya. Jadi antum salat isya berjamaah, tidurnya jam setengah 10 malam, meskipun tidur antum dicatat pahala sedang mengerjakan salat sampai jam 12 malam. Kemudian Nabi melanjutkan, man sholal isya wal fajr fi jamaah kana lahu ka qiyamil lailah. Barang siapa yang melaksanakan salat isya berjamaah plus subuhnya berjamaah, maka dicatat baginya pahala salat semalam suntuk. Dari sinilah 2 ulama besar tadi mengambil istinbat ya. Menghidupkan malam Lailatul Qadar bisa hanya sesaat. Karena durasi malam Lailatul Qadar tadi apa? Firman Allah dalilnya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan di malam tersebut sampai dengan terbit fajar, itu durasi ya, durasi terjadinya malam Lailatul Qadar. Baik. Kemudian pembahasan yang terakhir ini ya. Yang terakhir,
Amalan apa yang bisa kita kerjakan? Amalan apa yang bisa kita kerjakan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar? Jadi ada amalan yang punya skala prioritas. Kira-kira prioritas pertama amalan apa jemaah untuk menghidupkan amalan atau untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar? Amalan apa kira-kira? Antum udah itikaf nih. Amalan apa kira-kira? Yang pertama, qiyam. Ya. Qiyamul lail, salat jemaah. Amalan yang pertama dan utama untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar, perbanyak salat. Ya. Ini diisyaratkan dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri." Tadi sudah disebutkan hadisnya ya. "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang salat di malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa yang telah lalu akan Allah hapus. Jadi amalan yang paling utama dan pertama adalah perbanyak sholat. Ya. Meskipun antum tadi sudah sholat tarawih umpamanya, plus witir, perbanyak sholat gak jadi masalah. Ya. Antum wudu, masuk masjid, ya jangan sholat sunnah wudu dulu, perbanyak sholat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Ya. Terus sholat sunnah wudu, udah sholat ya sudah. Mau amalan yang lainnya, amalan yang kedua apa kira-kira jemaah? Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik zikir adalah Al-Qur'an, jemaah, baca Quran. Makanya nama lain Al-Qur'an itu apa? Az-Zikra. Az-Zikra. Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Salat udah capek ya, capek nih salat aneh. Udah buka Quran baca. Baca Quran sudah capek umpamanya, mau selonjoran, ada amalan lain, yaitu doa. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa apa yang dibaca di malam Lailatul Qadar. Ada yang hafal nggak? Doanya apa kira-kira jemaah? Allahumma innaka afuun. Nggak pakai karim. Ya. Karim la aslalahu kata para ulama ya. Tidak ada asal usulnya. Jadi lafaz yang sahih dari Nabi, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun, ya Allah, kau ini maha pemaaf. Engkau ini maha pemaaf ya Allah. Tuhibbul afwa, mencintai permohonan maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku ya Allah. Maafkanlah dosa-dosaku. Perbanyak doa ini. Salat sudah capek, tilawah sudah capek, mau tidur nih. Gak jadi masalah sambil berbaring antum, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, sampai tidur. Ya, bangun lagi. Bangun antum mau sholat, sebelum sholat antum doa lagi, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus ya, perbanyak doa ini untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ada tanya jawab nggak biasanya? Nggak ada? Baik ya. Mudah-mudahan bermanfaat jamaah. Ya, saya juga sekali lagi berterima kasih telah diberikan kesempatan untuk memberikan kajian singkat di malam hari yang penuh barokah ini insyaallah. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.